Selamat pagi, saudara dikasih Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mengawali hari ini, kita akan dengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam ini Tuhan, dan pagi hari ini Kau telah memberikan kami kehidupan yang baru Bapa. Kami berdoa Bapa buat setiap kami yang sedang mendengarkan renungan ini Bapa, di dalam nama Yesus kami akan mengalami Engkau sepanjang hari ini, dan kami berdoa biarlah sepanjang hari ini hidup kami menggenapi firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dalam Roma 10 ayat yang keempat sampai yang ke-15. Saya akan bacakan ayat 4 sampai yang ke-10. Perikopnya, kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukan akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, ya ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah membagikan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama dengar firman Tuhan. Firman Tuhan jelas dikatakan bahwa dulu kita hidup di dalam hukum Taurat. Ya, Musa katakan iman itu di dalam hukum Taurat. Tetapi manusia tidak bisa menaati semua hukum Taurat. Mereka butuh yang namanya kasih karunia lewat Yesus hadir ke dalam dunia. Dan firman Tuhan jelas katakan bahwa Yesus hadir itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi apa? Untuk menggenapi hukum Taurat, saudara. Dan kalau zaman dulu kita lihat, kalau kita mau berbuat dosa, ya, di perjanjian lama, mereka harus memberikan persembahan korban untuk penebusan dosa. Banyak sekali, jadi saudara bisa baca di perjanjian lama. Setiap kali mereka datang sama Tuhan, mereka bawa korban. Tetapi ketika Yesus hadir, Dia menjadi domba, anak domba yang tidak bercela, yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Itu untuk menggenapi hukum Taurat. Dan yang sangat merema dalam hati saya, di dalam Roma 10 ayat yang ke-6 dikatakan apa, saudara? Maaf, bukan ayat 6, tapi ayat yang ke, dan ayat yang merema di ayat 8, ketika Yesus hadir. Yesus itu adalah firman yang hidup. Dan pertanyaannya, saudara, Dia itu tidak jauh, saudara. Ayat 8 jelas dikatakan oleh Paulus apa? Firman itu dekat padamu. Firman itu Yesus sendiri. Jadi Dia dekat padamu, yaitu apa, saudara? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Artinya apa? Dijawab di ayat yang ke-10, karena di dalam hati orang percaya dan di dalam mulut mengaku. Dalam hati orang percaya akan dibenarkan dan mulut mengaku akan diselamatkan. Oleh karena kita tahu bahwa firman itu ada di dalam hati dan ada di dalam mulut. Oleh karena itu apa? Kita harus senantiasa membawa firman itu di dalam hati kita dan di dalam mulut kita. Di dalam hati itu adalah sesuatu yang ada dimasukkan ke dalam kita, diri kita. Benar-benar kita mengena di hati kita. Dengan mulut artinya apa? Dimanapun kita berada harus menyampaikan apa? Suara Kristus itu, menyampaikan firman yang Kristus itu.
saudara yang kasih Tuhan, saya punya seorang teman, ya, dia seorang dia bekerja di bidang multi level marketing seperti itulah. Jadi pekerjaan dia itu mencari nasabah, mencari downline dan lain sebagainya. Dan dia menaruh pekerjaan itu di dalam hatinya, saudara. Saya nggak ngomong itu hal yang salah, tetapi saya cuma kasih contoh bagaimana ketika sesuatu itu ditaruh di hati dan di mulut. Artinya apa? Dimanapun dia berada, hatinya itu selalu apa? Selalu isinya tentang apa? Bagaimana cara untuk supaya usaha dia itu berkembang, bagaimana dia bisa cari downline yang banyak, bagaimana dia bisa menghasilkan uang yang banyak, dia taruh dalam hatinya. Dan ketika dia ketemu siapapun orang yang dijumpai, dia akan apa? Bahasa orang marketing apa? Prospek. Dia akan selalu memprospek orang itu. Saya kasih contoh orang teman saya ini supaya apa? Supaya kita, bukan saya mengajar saudara ikut level marketing semua, tidak masalah kalau memang itu memang Tuhan izinkan saudara untuk mendapat berkat dari situ. Tetapi ketika firman itu dalam hati kita, di dalam hati kita adanya tidak ada yang lain, cuma apa? Cuma firman itu, cuma Yesus yang ada dalam hati kita. Dan ketika kita berjumpa dengan siapapun, kita menyampaikan bagaimana kita memprospek orang, kita mengajak mereka untuk apa? Untuk menerima firman Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Ketika Yesus ada dalam hati dan mulut, artinya dimanapun kita berada, di tempat saudara bekerja di marketplace ataupun kita senantiasa menceritakan firman Tuhan, menceritakan hati Tuhan. Dan saudara, tentunya ketika kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan, pasti dengan hikmat Tuhan, bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, tetapi tidak menyinggung agama apapun, tapi kita sharing hati Tuhan kepada mereka, sehingga saatnya tiba nanti mereka bisa menerima Tuhan Yesus. Dan saya hidup saudara yang mendengar firman Tuhan pagi ini, ingat, mulai hari ini, mulai pagi ini, ketika kita sedang belajar firman Tuhan, apapun firman yang merema dalam hidup saudara, taruh di dalam hati dan di dalam mulut kita. Karena apa? Yesus itu adalah firman yang hidup. Supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, banyak makan firman. Karena firman Tuhan katakan Yesus itu firman yang hidup. Ya, banyak makan firman, banyak share hati Tuhan sama-sama. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama benar-benar untuk saya yakin dan percaya ketika kita bersosialisasi di manapun, mungkin terkadang kita banyak topik yang kadang kita nggak bisa nyampaikan firman Tuhan, tetapi kita harus berusaha untuk belajar, ya. Kita mau belajar dan banyak isi di hidup kita dan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita dalam perjalanan kehidupan kita bisa nyampaikan apa yang menjadi hati Tuhan dan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat saudara pagi hari ini. Saya berdoa perkataan Kristus di hati saudara dan di mulut saudara. Tuhan Yesus memberkati.